Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat sindiran. Kenapa kamu tidak meniru Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan dalam keberanian, ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Ini perang Handaq, Pak. Belum sembuh betul lukanya para sahabat sesudah perang Uhud. Mau lagi diborongi karena Abu Sufyan mau sekali balas dendam. Tidak mau tidur kalau belum balas dendam. Itulah Abu Sufyan dengan kawan-kawan. Jadi orang kafir itu, Pak, jangan dikira mau senang dan ridha kalau belum melampiaskan itu, belum habis kaum muslimin. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, beliau itu kalau cirinya Al-Qurtubi, Pak, kalau mau tahu sebuah pembahasan rinci, selalu Al-Qurtubi mengambil 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah, 5 masalah. Selalu ciri khasnya Al-Qurtubi enaknya pembahasan bahasanya dan pembahasan maknanya. Yang mau belajar tafsir Al-Qurtubi, terinci pembahasan, cuma tidak lengkap. Beliau mengatakan di sini, ini adalah suri teladan pada Muhammad yang harus diikuti oleh setiap muslim tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Imam Al-Qurtubi membahas potongan uswatun hasanah saja. Uswatun itu nakira, maka keteladanan pada Nabi itu bukan cuma hanya kelahirannya, hanya pernikahannya, hanya perdagangannya. Seluruh yang dibawa Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Kalau Bapak menemukan nakira, ma'rifat, salah satu fungsinya ini. Kenapa kita kenal ma'rifat dan nakira? Ini salah satu. Kalau nakira itu, Pak, tanpa batas. Kalau ma'rifat dibatasi. Di sini uswatun hasanah. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, perintah untuk mengikuti Nabi ada 2 pendapat. Ada perintah yang sifatnya wajib. Kata para ulama, perintah itu sifat wajib. Ada yang mengatakan perintah itu hanya bersifat sunnah. Alasan wajib ada, alasan sunnah ada, kecuali kalau ada pengecualian tanda yang merupakan qarina, ya, merupakan lawan dari hukum itu. Kalau memang dia wajib, ini dasarnya, kecuali ada qarinanya. Ini sunnah, berarti lawannya dari wajib. Ini tanda-tandanya, ini dalil-dalilnya, ini pengecualian-pengecualiannya. Ya, beliau mengatakan hukum mengikuti Nabi itu 1 wajib, 2 sunnah. Kapan kita tidak ikuti? Berdosa. Dan cukup banyak ulama tafsir sepakat ini bahwa wajib, karena kunci kebaikan seorang muslim ada pada mengikuti Rasulullah SAW. Ada beberapa yang tegas dalam hadis, misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kama, di situ adalah menunjukkan adalah arahan untuk meniru, meneladani Nabi. Kama ra'aitumuni, sebagaimana apa yang kau lihat aku salat. Dalam soal haji dan umrah misalnya, huzu anni manasikakum. Nah, dan ini nanti kita akan bahas bagaimana pernikahan dan menghadapi permasalahan. Ada situ juga di surah Al-Ahzab ada satu kata yang cuma 4 kali di Quran. Kata Muhammad
di surah Al-Ahzab ada satu kata yang di surah lain cuma 3 saja. Yang kita sudah bahas kemarin, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, ya, Dawn al-Kufar dan seterusnya ke bawah. Tetapi ini satu kata Muhammad ada di surah Al-Ahzab, ada di surah ya Muhammad, dan ada di surah Al-Fat, ya, serta ada di surah Ali Imran 144. Ya, paham kira-kira ya? Kemudian tafsir As-Sa'di, ya, ini agak ringan. Kalau Bapak mau belajar akidah bagus, sederhana pembahasannya. Ini tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bukan As-Sudi, ya, lain As-Sa'di, lain As-Sudi. Ustaz Sudi juga lain. Ya. Jadi beliau mengatakan begini, ini kecil bukunya, kecil, 4 jilid kitab aslinya, tetapi 7 jilid hasil bahasa Indonesianya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, di mana beliau menghadiri peperangan. Ini karena kondisi perang yang dibahas, dengan jiwanya yang mulia itu, dengan terjun langsung di medan perang. Dan itu menunjukkan Pak pemimpin komando harus selalu ada penyemangat di tengah-tengah anggotanya, di tengah jamaahnya, di tengah kaum muslimin, di tengah suka dan duka dia hadir. Itulah Rasulullah SAW. Sedangkan beliau adalah manusia yang paling mulia lagi sempurna. Beliau pahlawan, pemberani. Lalu bagaimana kalian bisa kikir dengan diri kalian untuk melakukan sesuatu perkara di mana Rasulullah terjun kepadanya? Ya, karena ada sahabat Rasulullah yang lari meninggalkan, enggang, tidak mau, kikir, tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya untuk pergi berperang. Atas nama diri dan keluarganya dijual. Dan akan terjadi nanti masa-masa begitu, Pak. Ada orang mau diajak pengajian naik, tidak ada waktu. Diajak berjuang, tidak ada waktu. Saya buka-buka tadi grup dalam rangka ini Muspimda. Ada saya lihat berapa majelis, Susana mengutus 2 orang. Ini pekerjaan 2 tahun, 3 tahun, susahnya memberi waktu hanya 1 hari. Ya mungkin. Bagaimana itu kalau tiap hari, 1 pekan, 1 bulan? Ini 2 tahun, 3 tahun, susahnya mencari. Hampir saya bilang bubar saja itu. Ya, jadi kalau bapak-bapak, Pak, kalau dirita saya selalu dipikirkan tidak jadi pengorbanan, tidak jadi perjuangan. Kalau selalu mencari titik aman saja pada dirita, sesekali, Pak, tidak nyaman tapi mesti kita lewati. Ya. Salah satu ciri kemunafikan, ya ikhwah, ciri kemunafikan banyak-banyak mencari alasan dalam sebuah kebenaran dan kebaikan. Ya, ciri-ciri kemunafik itu selalu ya'taziruna ilaikum, selalu minta uzur, ada uzur, ada uzur. Padahal sebenarnya secara uzur syar'i tidak ada.